Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran Nahwu menggunakan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajrumiyah. Mengapa kita menggunakan kitab Al-Mumti'? Karena di dalam kitab Al-Mumti' ini nanti terdapat tamrin-tamrin atau latihan-latihan soal yang akan menguji seberapa paham kita dengan materi tersebut. Kita mulai dengan ta'rif al-kalam. Jadi kalam itu apa? Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis berkata di sini, penulis ini yang dimaksud adalah Ibnu Ajrum yang mengarang kitab Matan al-Ajrumiyah. Al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi al-kalam di sini adalah lafaz yang murakkab yang mufid dengan wada'. Maksudnya apa? Nah, ini kita akan bahas setelahnya. Bada al-musannif bi ta'rif al-kalam. Nah, penulis ini dia memulai dengan ta'rif al-kalam. Kenapa? Li'anna an-nahwa liiqamatil kalam. Karena nahwu ini dia ada untuk membangun sebuah kalam. Faqala al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Fala budda an yajtami'a fil kalam arba'atu umur. Maka oleh karena itu di dalam sebuah kalam ini dia wajib memiliki 4 komponen ya. Harus ada 4 komponen. Yang pertama, an yakuna lafdhon. Dia harus berupa lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz ini adalah sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia adalah suara yang terkandung di dalamnya fi ba'dil hurufil hijaiyah. Beberapa huruf hijaiyah. Misal, contohnya di sini ada kata dhahaba. Ada kata dhahaba. Nah, pada kata dhahaba di sini terkandung huruf dha, juga huruf ba, huruf ha, juga huruf ba. Ketika kita satukan menjadi dhahaba dan itu adalah lafaz. Lalu yang kedua, di sini an yakuna murakkaban. Dia ini harus murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah mu'allafan min kalimatain au akthar. Dia itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Jadi ketika kita hanya mengucapkan kata zahaba, gitu ya. Nah, ini dia bukan murakkab. Kenapa? Karena dia cuma terdiri dari 1 kata. Agar menjadikannya murakkab, kita perlu tambahkan kata Muhammad. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Nah, ini dia murakkab karena terdiri atau tersusun dari dua kata ya. Lalu yang ketiga, an yakuna mufidan. Dia itu bisa harus memberi faidah. Bisa harus memberi faidah atau pemahaman kepada lawan bicara. Yahsunu sukutul mutakallim alaih. Yang mana orang yang berbicara itu berhenti berbicara pada kalimat yang bisa memberi faidah. Misal contohnya, Zahaba Muhammadun. Kalimatnya sempurna, bisa memberi kita faidah, oh Muhammad sedang pergi atau Muhammad telah pergi. Gitu ya. Lalu yang keempat, an yakuna bil wad'i. An yakuna bil wad'i. Nah, ini sesuai dengan peletakannya siapa? Biwad'il Arab an yakuna min kalamihim. Jadi sesuai dengan peletakannya orang-orang Arab bagaimana mereka berbicara. Seandainya kita bilang Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun as-samaka. Zahaba Muhammadun as-samak. Samak ini artinya ikan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita mau bilang Muhammad makan ikan, tapi kita meletakkan kata zahaba di sini. Zahaba Muhammadun as-samak. Zahaba maksudnya akala. Itu enggak tepat. Kenapa? Karena zahaba sendiri ya, orang Arab memaknai zahaba ini dengan pergi. Jadi Muhammad pergi. Jadi tidak cocok dengan kata as-samak. Ya, kata zahaba tidak bisa diartikan dengan akal, dengan makan. Jadi memang harus sesuai dengan peletakannya orang Arab. Gimana cara mereka meletakkan suatu kata dalam sebuah kalimat.
Misal contohnya di sini yang mengandung 4 unsur tadi adalah al-ilmu nafi'un. Ilmu, ilmu itu bermanfaat. Di sini kalau kita lihat, apakah dia termasuk lafaz? Iya, dia termasuk lafaz karena di sini ada huruf hijaiyah. Terus, an yakuna murakkab. Betul, murakkab. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua kata. Satu, dua. An yakuna mufidan. Iya, dia berfaedah. Bisa memberi kita pemahaman bahwasanya oh, ilmu itu bermanfaat. An yakuna bil wad'a. Nah, ini juga sesuai dengan cara orang Arab berbicara, gitu ya. Atau misal juga di sini ada firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebaik-baik pembicaraan. Itu juga sudah mengandung 4 unsur tadi. Wa qaulun nabi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Gitu. Nah, ini juga bisa memberikan kita pemahaman, oh, itu tergantung niat kita. Wa kullun min hadhil jumal kalamun nahwiyyun litawafuri syurutil mutaqaddimati fiha. Dan setiap kalimat ini al-ilmu nafi'un wa kallamallahu Musa taklima innamal a'malu binniyat, ini adalah semuanya kalam. Kenapa? Karena mereka memenuhi 4 syarat tadi, yaitu lafdu, tarkib, ifadah, wal wad'ul arabi, dan sesuai dengan peletakannya orang. Di sini bagaimana? Kita lanjut ke tamrin ya. Kita lanjut ke tamrin. Tamarin yang pertama, do' alamat as-sahih amamal kalam an-nahwi wa alamatul khata' amama ghairihi ma'a bayanis sabab. Jadi kita harus letakkan centang ketika kalimatnya betul dan silang ketika kalimatnya salah. Yang pertama, al-kitab. Ini dia bukan termasuk kalam. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Dia hanya terdiri dari satu kata aja. Ya, maka dia tidak termasuk al-kalam. Lalu yang kedua di sini, idza bada'ad dars. Jika pelajaran telah dimulai. Dia bukan termasuk kalam. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan kita faidah. Berarti li'annahu ghairu mufid. Jika pelajaran telah dimulai. Kenapa? Jika pelajaran telah dimulai, kenapa? Ada pertanyaan. Ada timbul pertanyaan. Jadi tidak bisa memberikan kita faidah. Terus, yang ketiga, yang jim, al-mustasyar mu'taman. Konsultan itu amanah. Oh, konsultan itu amanah. Dia sesuai, yang pertama, dia sesuai dengan lafaz. Oke. Yang kedua, dia murakkab, terdiri dari 2 kata. Lalu yang ketiga, dia sesuai dengan peletakan orang Arab, ya. Lalu dia juga mufid, bisa memberikan kita faidah, oh, bahwasanya konsultan itu amanah. Ya, nah, berarti di sini dia termasuk kalam, gitu ya. Lalu tamrin yang kedua, do' kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwi murakkabun min kalimatain. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita perlu menambahkan, karena ini hanya masih satu kata nih. Kita perlu tambahkan satu kata lagi agar bisa menjadi murakkab, ya. Boleh di pause dulu, silahkan dijawab. Ya, sekarang aku anggap sudah menjawab. Coba kita jawab bareng-bareng. Zaidun. Zaid kenapa? Misalnya di sini Zaidun jamilun. Zaid ganteng. Zaidun jamilun. Nah, ketika sudah menjadi Zaidun jamilun, ini sudah berupa kalam. Pertama karena dia murakkab, yang kedua karena dia mufid, dan sisanya sudah betul ya. Jadi Zaidun jamil sudah memenuhi 4 syarat. Lalu al-maktabah, perpustakaan. Perpustakaan itu kenapa? Al-maktabatu wasi'atun. Al-maktabatu wasi'atun. Perpustakaan itu luas, ya. Perpustakaan itu luas. Terus, asyamsu, matahari. Matahari kenapa? Asyamsu toli'atun. Asyamsu toli'atun. Matahari itu
terbit, gitu ya. Nah, jadi di sini 3 kalimat di sini sudah merupakan kalam karena sudah mengandung 4 unsur yang tadi. Nah, sekarang di sini ada tamrin yang ketiga, silahkan dijawab. Ya, nanti boleh jawabannya dikirim di kolom komentar. Nanti kita periksa bareng-bareng ya. Syukran la husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.